Sebuah smartphone dipakein sebuah lensa mirrorless. Kata siapa nggak bisa? Kepo kan? Bumper dulu dong. Selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan memberikan referensi racun buat kalian yang mungkin doyan dengan teknologi atau proses-proses produksi konten kreatif. So, kalau kalian tertarik dengan hal tersebut, udah nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan aktifin tombol notifikasinya biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Karena biasanya kita update-nya tuh barang-barang yang gokil-gokil kayak yang akan kita bahas kali ini. Yang tadi gue bilang, misi kita kali ini adalah memasangkan sebuah smartphone, ya ini HP gue ya, smartphone dan sebuah lensa mirrorless. Tapi di sini kalian harus tahu dulu kalau ini adalah lensa manual, karena di sini memang yang bisa kita pasangkan lensa manual aja, nggak bisa pakai lensa yang punya autofocus. So ya ini sebenarnya bukan lensa gue minjem dulu ke temen gue namanya Rehan Ali. Gue shout out dulu, kasih kok IG-nya, Instagramnya si Rehan ya. Terima kasih banyak Rehan sudah langsung gojekin hari ini juga gitu, karena gue mau ngetes, gue minta pinjem dan dipinjemin. By the way ini gue bingung sih, ini Canon, ringnya Canon, belakangnya itu Sony. Gue nggak tahu apakah salah satu dari ini sebuah adapter ya, cuman entahlah ini Einstein gitu kan. Dan ya, gue taruh dulu di sini. Nah, ini produk kita. Ini produk utamanya, yaitu adalah Ulanzi Dove Adapter. Ini kalau nggak salah dibanderol sekitar 1,8 jutaan. Dan apakah dia worth it di harga tersebut? Kita akan cobain sama-sama di sini. Karena gue sendiri juga belum benar-benar coba setup ini, jadi gue rasa ini akan menarik dan kalian akan benar-benar melihat reaksi langsung gua gitu dari menggunakan produk ini. Maksudnya gua sebelumnya udah sempet coba juga ya, tapi pakai lensa Sigma dan itu nggak berhasil. Jadi kita harus coba lagi. Lalu buat masangnya, mungkin gua kasih lihat dulu. Dia kan di sini gambarnya smartphone dan langsung si ininya ya, lensanya. Gua nggak ngerti ini dia mungkin pakai casing yang ada ulirnya atau gimana, tapi itu nggak bisa di HP kita. Maksudnya nggak bisa langsung ke handphone. Entah pakai casing kayak gini mungkin, atau kalau kita dipaksakan untuk pakai universal rig. Ini dari Ulanzi juga, ini urik metal, dia dibanderol sekitar 900 ribuan setahu gue, dan build-nya juga mantep banget. Oke, mungkin langsung aja, nanti kita akan mempraktikkan penggunaannya di sebelah sini ya. Tapi sebelum kita mulai, gue akan unboxing dulu produknya. Pertama sih Dove Adapter ini. Gue udah sempet buka sebenarnya, dan gue udah sempet foto-foto. Kalau kalian yang follow Instagram gue @erwin_chuy pasti udah tahu. Jadi gue saranin follow. Ini gue kayaknya masukinnya salah ya, karena dia jadi gemuk banget, ngeluarinnya susah. Keluar juga. Ini dia produknya. Nah, kayak yang gue bilang, kalau yang follow Instagram gue pasti nggak asing ya, karena gue udah sering banget posting ini di Instagram gue. Udah kasih teaser-teaser nih, kalau kalian mau lihat nih bentuknya. Nah, ini sangat menarik. Nanti gue akan buka dulu tutup-tutupnya, tapi kita sambil unboxing yang lain juga. Lalu ini kita lihat yang rignya. Dia sangat simple ya, udah cuma kayak gitu. Lalu ini rignya, ini keras banget sih asli. Gue nggak tahu ya kalian bisa nangkep suara atau enggak, tapi ini rig yang keras banget untuk sebuah HP. Dan nantinya kita akan memounting si lensanya itu, aksesorisnya di sini. Dia udah nyediain buat lubang kameranya. Nah, kita balik ke Dove adapternya. Ini menarik sih menurut gua, karena kalau kita buka, dia merepresentasikan ruang sensor full frame di situ. Jadi dia akan menerima cahaya yang dideliver oleh si lensa ke situ, dan nantinya bisa dilihat oleh HP dengan kamera HP. Gue nggak tahu sebenarnya sistemnya kayak gimana ya, tapi menurut gue itu menarik aja gitu buat dipraktikan. Dan apakah nantinya HP gue bisa menghasilkan gambar layaknya sebuah mirrorless full frame? Tentu tidak. Tapi kita akan lihat semenarik apa gitu kan, karena memang sensornya juga beda jauh. Nah, mungkin gue langsung assembly dulu aja di sini. Kita langsung cobain. Ini sih buat masangnya gampang banget ya. Dia ada ini nih, tuas buat penjepit HP-nya. Nih, kelihatan sekarang? Oke. Nah, udah kepasang. Lalu kita tinggal sesuaiin ininya. Ini ada knobnya juga. Kita tinggal pasin dengan kamera HP kita, usahain posisi di tengah. Ya, gue rasa itu cukup tengah. Gue rasa HP-nya kurang mundur, jadi gue akan dorong sedikit.
Dan kita harus tahu kalau ini lensa yang dipakai oleh HP-nya ya, bener-bener, karena beberapa HP kan punya beberapa lensa, jadi harus disesuaikan. Gua akan coba buka aplikasi kamera dan ya, dia nggak ketutupan sama sekali. Berarti bener, ini lensa yang dipakai. Oke, gua akan close dulu. Nah, dia kita pasang menggunakan ulir ini, jadi kayak di mounting aja gitu, tinggal diputer. Nah, kita lihat posisinya, ini sih udah sempurna ya. Ini posisi sensornya udah bener gitu, kayak sensor full frame. Tapi kalau misalkan di pemasangan kalian pertama kali pasang ulirnya dan pas udah mentok posisinya nggak benar, kalian tinggal longgarin aja yang atasnya ini, lalu kalian bisa puter. Ini nih, yang ini tinggal dilonggarin, terus kalian tinggal puter, sesuaiin sampai posisinya memang kayak sebuah sensor full frame gitu. Ini udah lempeng ya. Sekarang kamera HP kita akan menangkap gambar yang diterima oleh si adapter ini dari lensa. Dan gue nggak tahu sebenarnya sistemnya kayak gimana, tapi kita cobain aja. Cuman di sini dia juga nggak ada ininya ya, titik tanda buat pemasangannya. Jadi harus diraba-raba gitu. Nah, ini udah kepasang. Dan ya, karena ini udah kepasang, kita akan lihat dari sudut pandang kamera. Dia sudah nongol ya. Cuman ini salah satu drawbacknya adalah gambar yang diterima tuh dia bakal ngeflip. Makanya gue download sebuah aplikasi open camera. Nah, nih kalian bisa lihat ya. Ini gue pakai open camera dan gue udah set dia untuk di flip. Nah, karena kalau di open camera ini kalian bisa atur previewnya. Di sini ada kamera preview. Lalu kalian bisa atur rotate preview. Nah, gue udah set dia rotate 180 degree. Ada pilihan down rotate, yaitu nanti kebalik kayak tadi. Dan kalau udah di rotate, kita bisa lihat posisinya bener gitu, normal, mantul. Dan makanya kita harus pakai lensa manual karena kita nggak bisa ngatur autofocus ataupun focal length. Kalau misalkan focal length sih bisa sih di lensa biasa sebenarnya kalau yang nggak pakai motor elektronik. Tapi ya kita nggak bisa ngatur fokusnya karena dia juga nggak nerima daya. Di sini dia cuma sebagai pegangan aja gitu adapternya. Nah, kita lihat nih, gue akan coba ngambil foto ya. Dan kualitasnya kayak apa gue nggak tahu sih karena ini gue baru nyobain juga. Kita lihat, kita bisa atur fokusnya. Dia kalau pakai DOF adapter yang gue denger sih semua jenis DOF adapter dari brand lain juga itu akan mengurangi intensitas cahaya di scene kalian. Jadi diusahakan mungkin untuk shoot siang hari atau pakai lighting tambahan. Karena menurut gue memang paling pas untuk syuting siang hari ya, kayak kalau mau nyari bokeh-bokeh dari foto portrait gitu. Tapi sekarang untuk mempraktikannya kita pakai lighting dulu aja. Ini gue nggak tahu sih reviewnya udah tayang atau belum yang ini, tapi gue nggak tahu duluan yang mana. Terlalu ini belum dicolok. Nah, ini kita nyalain dan ya intensitasnya kan ada tuh ya. Gue sih bisa lihat memang ada kedalaman ya. Tapi gue nggak tahu nih, gue bisa focusing. Bisa boy. Menarik loh. Fokus dia. Tadi soalnya gue sempet coba pakai lensa Sigma yang Sigmanya Sony, itu nggak bisa difokusin. Nah, ini dia bisa difokusin. Menarik boy. Nanti kalian lihat tuh gambarnya kayak apa. Tapi kalian bisa lihat ya, ini langsung setelah gambar kita ambil, dia posisinya terbalik. Jadi harus kita rotate secara manual, tapi nggak apa-apa, yang penting di previewnya kita nggak pusing lah ya. Kalian bisa lihat di sini memang ada depth of field-nya gitu. Dan gue pengen coba dapetin belakangnya tuh agak bokeh gitu. Kalian bisa lihat ya, ini kalau fokus ke belakang kayak gitu, gue atur ring fokusnya dan dia fokus ke sisi depannya. Ini nggak ada stabilizer juga ya, jadi emang beban banget. Kita coba ambil foto. Gue nggak tahu nih dia pakai shutter berapa, gambarnya tajam apa enggak, gue nggak tahu. Nah, mungkin biar lebih jelas gue rekam video juga. Jadi pas gue ngubah-ngubah fokusnya bisa lebih kelihatan. Nah, ini gue rekam video. Ini hasil video dari dia. Nah, kita coba pindahin fokusnya ke belakang. Nah, itu susah ya kira-kiranya. Ini fokusnya udah toto, udah ke depan. Nggak terlalu kelihatan sih depth yang belakangnya ya. Tapi kita bisa merasakan titik fokus depannya. Kalian silahkan nilai gambarnya ya. Ini gue nggak tahu sih resolusi berapa, mungkin nanti dikasih teks aja resolusi HP gue. Tapi harusnya sih dia kalau nggak Full HD 4K dan memang ada kedalaman ya. Kalian bisa lihat tuh, ini fokus di Fuji filmnya
palanya Ska itu ngeblur ya, ada depth of field-nya. Dan ya cuman ini karena dia nggak pakai tripod juga atau nggak pakai stabilizer jadi agak geter-geter. Tapi so far gue impress sih, ini bener-bener berfungsi ya, karena siang gue udah sempet buat cobain alat ini dan hasilnya agak mengecewakan pas gue pakai lensa yang non manual coba, lensa yang otomatis gitu kan, otomatis maksudnya ada fokus motornya, karena kalau ada fokus motornya kita ubah-ubah ringnya pun dia nggak akan bekerja karena dia nggak menerima daya dari si adapternya ini, dia kan nggak pakai baterai juga. Oke, ini kita tes lagi pakai tripod karena tadi geter banget ya, kualitasnya nggak bisa terlalu kelihatan dan kita juga ada pantulan di HP-nya dari sebuah lighting, jadi ya ini untuk melihat hasil yang lebih jelas. Sebenarnya gue cukup surprise ya dengan depth of field-nya ini, bener-bener kalian bisa lihat nih, dia cuma focusingnya dia kenapa harus berubah-ubah terus ya. Ini gue tahu pasti dia bukan autofocus nih sebenarnya. Tuh, dia tuh agak bingung gitu ya, karena fokusnya memang kalau kita atur di sini itu kan focusing lensa si HP-nya, sedangkan untuk lensa mirrorless-nya kita harus focusing di ringnya. Ini kalian bisa lihat ya, depth-nya tuh dapat banget gitu. Ini gue suka sih dengan hasilnya. Kalian bisa lihat nih tulisan GVM-nya tuh bener-bener ngeblur. Ini gue foto biar kelihatan. Nah kalian bisa lihat ya, itu bener-bener mungkin kalau dari kamera nggak terlalu kelihatan nih, dari kalian melihat nih ya. Ini mantul banget. Cuman kalian bisa lihat hasil fotonya nih, sebenarnya depth-nya dapat banget. GVM-nya cukup ngeblur. Lalu kita coba geser juga pohonnya. Dia juga agak blurry ya kan. Dan ini blurry-nya natural, bukan kayak AI artificial dari si HP. Ini natural dari lensanya dan menurut gue cakep banget sih. Mungkin kita pindahin lagi ke video. Gue pengen nangkep videonya juga. Mungkin kualitas videonya sih agak berbeda ya, tapi gue akan coba. Oke, ini hasil videonya kita bisa kasih lihat ya. Dan ini gue akan ubah fokusnya. Dia sekarang focusing ke pohon dan juga ke GVM-nya. GVM-nya sih nggak terlalu kelihatan nih sebenarnya, mungkin karena bentuknya yang memang agak membingungkan juga. Tapi yang jelas Fuji-nya sekarang out of focus dan kita bisa fokusin ke Fuji-nya. Jadi kita benar-benar mendapatkan depth of field tersebut di sini. Nah, tapi yang unik ternyata gue baru sadar ini bukaannya pakai bukaan 16. Jadi gue nggak tahu, kita coba buka ke bukaan 14 ya. 14, 1.4. Jadi akan semakin lebar dan harusnya dapat bokeh yang lebih mantep. Kita coba buka pelan-pelan. Ada perubahan nggak Ska? Gue nggak melihat ada perubahan ya. Kalau gini. Oh ini baru nih. Oh tadi sistemnya, sorry itu lensanya ya. Gue masih bingung. Jadi lensanya tuh ada sistem lock dan ada sistem open gitu. Gue nggak tahu, mungkin itu kayak membatasi si ininya juga, si aperture-nya. Tapi yang jelas dia bisa berefek bener-bener. Kita bisa lihat nih, dia bergerak tuh ya. Bener-bener aperture-nya mempengaruhi cahaya juga. Cuman kan karena ini otomatis dari HP, dia exposure langsung menyesuaikan. Tapi kita lihat dia kayak menerima cahaya kurang, terus berusaha diterangin lagi. Nah ini kita sekarang di bukaan terbesar. Jadi dari tadi sebenarnya kita di bukaan terbesar Ska. Dan itu udah di lock gitu loh. Jadi ketika gue ubah-ubah tadi ke titiknya F16, ternyata ya normal gitu. Masih di 1.4. Sorry nih, bingung ya cara ngejelasinnya. Oke lah produknya, mungkin masih terkesan cukup gimmicky. Gue sih nggak bisa merekomendasikan ini untuk penggunaan profesional. Gue rasa kalian nggak bisa tampil secara profesional, mungkin punya klien menggunakan gear seperti ini. Tapi memang untuk hobis, kalau kalian ada budgetnya untuk just for fun, untuk eksperimen gambar seperti apa yang bisa kalian dapat. Karena gue sendiri kepo, kalau misalkan gue pakai iPhone yang notabene kameranya cukup bagus dan juga mungkin Pixel, Google Pixel, mungkin dipasangin lensa ini hasilnya bisa lebih oke lagi. Tapi so far gue sangat salut dengan apa yang dideliver oleh produk ini. Jadi ya sekedar info aja buat kalian, dan karena yang gue tahu belum banyak juga ya video yang membahas soal Dove adapter ini. Jadi possible untuk membuat gambar pakai lensa mirrorless tapi disambung ke HP. Mungkin itu aja sih sedikit pembahasan kita. Oh ya, gue mau ngasih lihat juga nih sebenarnya kalau misalkan ini kita copot. Jadi sebenarnya kita tuh kayak bisa melihat gambarnya gitu dari sini. Bisa ketangkep nggak sih dari kamera? Gambar yang sama bisa kelihatan dengan kita begini. Tuh, ada gambarnya Ska. Ya, nggak lihat. Ya, menarik loh. Dan terbalik.
gitu loh. Makanya tadi di aplikasinya harus kita flip. Kalian bisa lihat ya, ini sekarang terbalik gitu kan, karena kalau kayak gini memang gambarnya terbalik. Tapi ya gue sebenarnya masih cukup kepo sistem apa yang dia gunakan bisa ngambil gambar dari lensa dan bisa ditampilin gitu di sini tanpa elemen-elemen elektronik. Karena kalau misalkan lensa aja kan, kalau kita buka lalu kita intip gitu, nggak ada gambarnya gitu, random banget ya kan, bener-bener kayak nggak jelas isinya. Dan dengan dia ditangkap di medan ini nih, di ruang tangkap gambar ukuran full frame ini, tiba-tiba dia jadi menangkap gambar gitu. Sungguh menarik. Dan ya itu aja sedikit video dari gua yang membahas soal Dove adapter. Semoga bisa memberikan informasi dan mungkin bisa jadi referensi buat kalian yang gabut, mungkin udah di rumah cukup lama gitu kan dan pengen eksperimen dengan hal-hal yang baru. Ya ini menurut gua cukup menarik. Dan oke, udah selesai. Itu aja buat video kali ini. Kayak biasa kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, nggak perlu ragu, taruh aja di kolom komentar. Dan kayak biasa juga, jangan lupa buat like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian yang mungkin tertarik, dan pastinya subscribe ke channel ST Media untuk mensupport kami terus memberi konten yang lebih berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Itu aja. Gua Erwin, di belakang kamera ada Ska. Dan jangan lupa untuk berkarya.